Baik teman-teman semua, di sini gue akan memberikan pengalaman daripada mengembangkan sebuah channel YouTube itu tidak mudah. Ini berdasarkan pengalaman teman-teman gue sendiri dan juga beberapa teman-teman di sosial media. Contohnya gue akan di sini mengambil asumsi bahwasannya kalau kita melihat daripada keluh kesah YouTuber pemula, misalnya kita join di grup Facebook, ya grup untuk YouTuber pemula, itu mereka rata-rata keluh kesahnya adalah yang pertama sepi, ya. Ujung-ujungnya sub, yang kedua ujung-ujungnya beli jam tayang, yang ketiga adalah spam. Nah, kenapa masalah ini bisa terjadi? Yang pertama adalah karena terlalu terpikirkan oleh uang, ya, yaitu biasanya kalau orang-orang yang pemula, dia itu mikirnya gua bikin konten terus dapat duit banyak, bisa beli ini beli itu. Oke, betul, memang pikirannya seperti itu, tapi kita tidak hanya berpikir seperti itu, kita juga harus memikirkan hal-hal lain seperti misalnya personal branding kita juga harus memikirkan bagaimana ke depannya, kita juga harus memikirkan bagaimana nasib di video kita. Jadi harus memikirkan jangka panjang, skala jangka panjangnya seperti apa, bagaimana prospek channel ke depannya untuk 5-10 tahun ke depannya. Kadang orang-orang yang baru mulai, mereka tuh mikirnya jangka pendek. Misalnya gue upload video game, tapi dia berharap bisa dapat duitnya banyak, bisa dapat besar sekali. Nah, gue tuh kesalahan gue pernah merintis sebuah channel dan kesalahannya adalah gue sudah melakukan itu selama 5 tahun dan kesalahannya adalah tidak fokus dan terlalu mengharapkan uang. Sebenarnya yang kita bangun dari channel YouTube adalah bukan uang sebenarnya, tapi bagaimana kita memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak, dan bagaimana video kita itu bisa mempengaruhi orang banyak di sosial media. Itu adalah tujuan daripada membuat channel YouTube. Jadi bukan hanya mengharapkan wah dapat duit banyak, gajian tanggal segini, dapat duit misalnya 15 juta gajinya. Ya oke lah, nggak masalah. Tapi apakah sudah sebanding dengan yang kita berikan kepada penonton? Jadi hukum timbal balik, maksudnya itu misalnya kita ngasih video edukasi, orang juga bakal nonton gitu. Kalau misalnya kita ngasih video yang nggak jelas, bikin video yang apa sih nggak masuk akal begini, ya orang juga nggak bakal mau nonton kan. Nah, itu adalah salah satu contohnya seperti itu. Contoh ini, lu teman-teman semua yang nonton video ini pasti kan akan terbantu dan memberikan solusi. Misalnya gue bikin video kayak gini karena ngasih ilmu, orang-orang bakal subscribe, bakal nonton karena ada yang diberikan. Kalau teman-teman semua bikin channel YouTube tapi nggak ada yang diberikan atau tidak ada emosional yang dibangun ke penonton, ya sepi channelnya. Mau apa yang diberikan? Misalnya ya bikin konten short nih tentang hiburan, oke lah itu hiburan nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak lucu dan jadi aneh, orang nggak bakal mau nonton videonya. Nah, kita harus bisa memberikan apa yang bisa kita kasih ke penonton. Karena orang ngebuka YouTube itu kan perlu kuota internet, perlu waktu. Jadi bagaimana orang ini bisa, bagaimana penonton kita bisa memanfaatkan kuota internet yang ada akses internet yang dia punya. Jangan sampai kita mengecewakan penonton. Kalau misalnya penonton udah kecewa sekali, ya orang nggak bakal menonton channel kita lagi, dan ujung-ujungnya adalah bisa sepi, penghasilan turun, subscriber turun, views juga turun. Nah, jadi ini perlu kita waspadai, perlu kita edukasi, perlu kita evaluasi untuk selanjutnya, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita bisa, dan kenapa channel itu sepi? Yang pertama adalah tidak konsisten. Konsisten ini sebenarnya kurang tepat ya. Tapi bagaimana kita mengevaluasi untuk ke depannya? Misal kalau orang konsisten, orang itu gampang-gampang susah. Tapi bagaimana kita bisa membuat sesuatu ini menjadi lebih baik lagi? Misalnya kita fokus memberikan edukasi, ya, ngasih edukasi ke penonton, tapi ujung-ujungnya penonton bosan nih, cara nyampainya bosan. Tapi kita konsisten nih dengan cara yang agak mungkin sudah kuno atau cara primitif yang penonton udah bosan, kita tidak ada evaluasi. Sebenarnya bukan hanya konsisten, tapi evaluasi untuk lebih baik lagi. Kalau kita hanya konsisten setiap hari, kita hanya upload ya orang juga bisa. Tapi apakah kita bisa menjadi lebih baik? Nah itu, ya. Yang kesalahan selanjutnya adalah kita terlalu fokus ke short. Nah ini penting sekali nih. Kenapa gue anggap ini penting? Karena short itu fokusnya untuk menaikkan subscriber dan popularitas channel, bukan menaikkan penghasilan.
Kalau untuk menaikkan penghasilan bahwasannya itu kita memerlukan video panjang, durasi 8-10 menit. Itu ideal seperti itu. Kita bisa mengaktifkan iklan mid-roll atau iklan yang berada di tengah-tengah video, dan kita bisa setel itu secara otomatis atau secara manual, kita mau naruh di mana aja. Kalau video short itu ada iklannya, tapi hanya sedikit. Paling hanya scroll 10 video baru muncul iklan, dan penghasilannya sangat kecil sekali. Jadi short itu fungsinya hanya untuk popularitas channel, bukan untuk penghasilan. Kalau untuk penghasilan dia tidak cocok karena sedikit, ya. Jadi penghasilan kita itu dinilai daripada nilai RPM. RPM adalah nilai yang dibayar per 1000 view-nya berapa. Kalau misalnya penonton itu rame, ya RPM kita bakalan banyak. Dan RPM, seberapa kenceng RPM itu dinilai dari durasi tonton rata-ratanya. Kalau misalnya kita mempunyai durasi tonton rata-rata yang cukup tinggi dari penonton kita, misalnya kita bikin video 8 menit, yang nonton 50%, berarti kan 4 menit. Dan itu nilai RPM kita bakalan naik. Ya, misalnya RPM kita yang tadinya 5.000 jadi 15.000. Nah, itu kan naik, ada perubahan. Nah, ini adalah kuncinya. Jadi ngebangun channel itu jangan menganggapnya remeh, karena orang-orang sekarang itu yang hanya mungkin terobsesi dengan orang-orang yang mungkin pamer-pamer di sosial media penghasilannya jadi youtuber segini, dapat dolar gajinya segini, bisa tembus beli ini. Memang betul. Tapi apakah kita tahu prosesnya dia di belakangnya, bagaimana dia membangun channel itu, bagaimana dia memprosesnya, bagaimana dia merintis dari nol sampai besar sekarang. Ya, jadi teman-teman semua jangan hanya menganggap bahwasannya ngebangun channel itu gampang, hanya upload terus gajian, ya enggak. Perlu proses yang panjang dan itu bertahun-tahun. Enggak cuman sebulan, enggak cuman 3 bulan, enggak cuman 5 bulan. Dan satu lagi adalah kalau channel kita masih kecil, jangan jadikan pekerjaan utama. Sebenarnya YouTuber ini bisa dijadikan pekerjaan utama. Tapi kalau saran saya adalah jadikan ini sebagai penghasilan sampingan. Karena kalau teman-teman yang baru mulai itu kecil banget penghasilannya. Jadi kalau bisa ya udah untuk sampingan aja. Misalnya sebulan dapatnya 1.200.000 penghasilannya. Ya udah itu buat sampingan, tapi tetap ada kerjaan lain. Kan kita kan kalau konten itu kan bebas ya, mau upload seminggu sekali, mau upload seminggu 3 kali, mau upload seminggu 5 kali juga nggak masalah. Yang penting kita konsisten, kita bisa menjaga daripada branding kita bisa mempertahankan branding kita, dan kita bisa membangun loyalitas kepada penonton.